Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nama saya Alvina Ramadana, absen 25. Saya Rangga Kasam, nomor absen 25. Saya Dina Haira Ivanina, nomor absen 25. Nama saya Gofri, nomor 19. Kami adalah salah satu kelompok dari kelas 11 Kimia 1 yang akan menunjukkan video mengenai beberapa penjelasan tentang kejujuran. Untuk selanjutnya simak videonya ya. Definisi dan pengertian jujur. Pengertian jujur dilihat dari segi bahasa dalam mengakui berkata ataupun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau kenyataan. Dari segi bahasa, jujur dapat disebut juga sebagai antonim ataupun lawan kata bohong yang artinya adalah berkata ataupun memberi informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Menurut dari pandangan agama Islam, jujur adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh seluruh umatnya. Kejujuran dalam agama Islam merupakan salah satu tonggak utama untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Di dalam agama Islam, jujur ini terbagi ke dalam 5 jenis, antara lain: 1. Sidik fil qalbi, sifat jujur yang penerapannya ada di dalam hati setiap manusia. 2. Sidik fil amal, sifat jujur yang penerapannya ada di setiap amal perbuatan, meliputi kegiatan sehari-hari yang dikerjakan. 3. Sidik fil hadis, sifat jujur yang penerapannya dapat kita lihat dari perkataan yang seseorang ucapkan. 4. Sidik fil qol, sifat jujur yang penerapannya ada di dalam kenyataan apa saja yang berlangsung di dalam kehidupan manusia. 5. Sidik fil wa'd, sifat jujur yang penerapannya ada di suatu janji yang telah diucapkan oleh seseorang. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Kutipan lainnya yang membahas mengenai kejujuran dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal maghribi
billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabili was-sa'ilina fir raqbi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuni bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Di mana artinya adalah, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Adapun beberapa kutipan dari Al-Quran yang membahas mengenai kejujuran. Contohnya adalah Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Perilaku jujur. Assalamualaikum, Ibu, Ajmal pulang. Waalaikumsalam. Ajmal, sudah pulang? Gimana sekolah hari ini, Ajmal? Dapat nilai 100 loh. Wah, hebatnya. Bagaimana Ajmal mengerjakannya? Ajmal kan punya bukunya, Bu. Jadi, Ajmal lihat jawabannya dari sana. Loh, kalau begitu Ajmal tadi menyontek. Memangnya menyontek tidak boleh ya, Bu? Menyontek itu perbuatan yang tidak jujur, Ajmal. Berarti Ajmal sudah berbohong pada Ibu Guru. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin oleh bangsa Arab, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang jujur akan mendapat banyak manfaat di kehidupannya. Di antaranya punya banyak teman dan dicintai banyak
banyak orang. Orang jujur akan takut berbohong karena dia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya. Apa orang jujur tidak pernah salah, Bu? Orang jujur juga pasti pernah melakukan kesalahan, tapi dia tidak menutupinya dengan berbohong. Jika dia salah, dia akan mengaku salah, kemudian dia bertaubat. Allah sangat mencintai orang yang mau jujur saat dia salah. Oh gitu ya, Bu. Kalau begitu, Ajmal nggak mau menyontek lagi. Biar Ajmal jadi anak yang jujur. Ajmal juga mau bertaubat sama Allah. Satu lagi, Ajmal juga harus minta maaf sama ibu guru. Oh iya, Ajmal nanti mau minta maaf sama ibu guru. Berikutnya, ini adalah manfaat dari berkata jujur atau berperilaku jujur. Sesuai dengan pengertian jujur, maka ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh apabila bersikap jujur. Antara lain, seseorang akan mempunyai perasaan yang lebih tenang serta lebih bahagia ketika menjalani hidupnya. Yang kedua, ada orang-orang jujur juga disebutkan mempunyai integritas serta bisa dipercaya oleh orang lain, sehingga pada umumnya orang yang jujur akan lebih sukses di dalam hidupnya. Ketiga, seseorang secara tidak langsung sudah memberikan kebaikan kepada dirinya sendiri serta orang lain. Selanjutnya, terbiasa dalam bersikap jujur juga akan membentuk karakteristik pribadi yang lebih bertanggung jawab, amanah, serta dapat dipercaya untuk hal-hal yang besar. Dengan sikap jujur ini, maka seseorang juga akan lebih mudah untuk memperoleh empati serta simpati dari pihak lain. Terbiasa dalam bersikap jujur juga dapat menjauhkan diri dari beragam tindakan yang melanggar norma serta hukum negara, sebagai contoh korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Memperoleh keberkahan dalam usahanya, memperoleh pahala seperti pahala orang syahid yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dari mara bahaya, meskipun akan terasa berat, namun pada akhirnya orang yang jujur akan selamat dari berbagai ancaman bahaya, dijamin masuk surga, dicintai oleh Allah serta Rasulnya, dan juga akan disenangi oleh sesama. Pertolongan Allah untuk orang yang jujur. Kisah ini bercerita tentang dua orang pemuda Bani Israel. Salah seorang pemuda mendatangi temannya untuk meminjam uang sebesar 1.000 dinar. Lalu si pemberi pinjaman ini berkata, "Apakah engkau dapat menghadirkan saksi untuk menyaksikan transaksi pinjaman ini?" Si peminjam berkata, "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi." Si pemberi pinjaman setuju dengan perkataan temannya yang hendak meminjam uang, namun masih ragu, sehingga ia pun berkata, "Apakah engkau dapat menghadirkan seorang penjamin yang dapat menjamin kembalinya pinjamanku?" Si peminjam pun berkata, "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjamin." Si pemberi pinjaman ini berkata kepada temannya, "Engkau benar. Baiklah, aku akan memberi pinjaman 1.000 dinar kepadamu, dan engkau
temannya yang meminjamkan uang kepadanya. Kayu tersebut dibelah oleh si pemberi pinjaman untuk dibuat kayu bakar. Ketika dibelah, muncullah uang sebesar 1.000 dinar beserta catatannya. Akhirnya, tahulah ia bahwa temannya tersebut tidak ingkar janji dan berhasil membayarkan hutangnya kepada dirinya. Akhirnya, setelah beberapa lama, si peminjam uang ini pun dapat kembali ke kampung halamannya. Ia langsung menemui temannya, sekaligus menyiapkan uang 1.000 dinar sebagai pengganti. Ketika bertemu dengan temannya yang meminjamkan uang, si peminjam berkata, "Maafkan aku, wahai sahabatku. Aku telah berusaha keras untuk memenuhi janji kita, untuk membayarkan hutangku pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, aku tidak mendapatkan satu kendaraan pun untuk pulang ke kampung." Si peminjam uang pun tersenyum dan berkata, "Tidak usah engkau risau, sahabatku. Engkau adalah orang yang jujur dan menepati janjimu. Aku menemukan uang dan catatan yang engkau masukkan ke dalam sebuah batang kayu. Sungguh engkau telah berkata benar. Allah lah yang menjadi penjaminmu." Demikianlah adik-adik akhir kisah ini. Hendaknya kita selalu berlaku jujur dan menepati janji. Apabila kita jujur dan menepati janji, Allah pasti akan membantu kita. Insya Allah. Jadi kesimpulannya adalah jujur suatu bentuk kesesuaian sikap antara perkataan yang dilontarkan dengan perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang. Orang yang jujur akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sebab hatinya akan selalu terasa tenang dan juga dapat dipercaya orang lain. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata.